Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Anwar Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah struktur aljabar. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 dari kelas 4B ingin menjelaskan terkait tugas pada LK3 yaitu latihan terbimbing dan tugas tabel. Untuk nomor 1 akan dijelaskan oleh Amalia Maharani. Iya, terima kasih. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Putus-putus ke suaranya. Aman, Mel. Iya, terima kasih. Izin menjelaskan bagian nomor 1, yaitu misalkan H adalah himpunan bagian tak kosong dari grup G, maka H disebut subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A dan B anggota elemen H berlaku AB inverse anggota elemen H. Nah, langkah-langkah menulis buktinya yaitu yang pertama, bukti ke kiri yang dimana diketahui AB inverse anggota A dan identitas. Yang pertama, jika A anggota elemen H, maka A inverse anggota elemen H. Dan yang ketiga, jika AB anggota elemen H, maka AB anggota elemen H. Bukti identitas anggota elemen H karena H himpunan bagian tak kosong dari grup G itu, maka H mempunyai anggota, misalnya A. Nah, gunakan hipotesis AB inverse anggota elemen H untuk mendapatkan identitas anggota elemen H. Sekarang, E anggota elemen H, ambil A anggota elemen H, kemudian gunakan hipotesis itu untuk mendapatkan A inverse anggota elemen H. Sekarang, untuk E anggota elemen H ada dan setiap A anggota elemen H mempunyai inverse di H. Nah, ambil A, B anggota elemen H. Gunakan hipotesis untuk menunjukkan AB anggota elemen H. Ambil sebarang bukti ke arah kanan, yaitu berarti ambil sebarang A, B anggota elemen H sebagai subgrup dari G. H tentu merupakan grup, karena H grup adalah bagian dari subgrup dari G. Setiap elemen grup itu mempunyai inverse. Nah, jadi B anggota elemen H. Nah, kita juga mempunyai A anggota elemen H. Itu berdasarkan sifat tertutup pada grup grup H. Diperoleh AB inverse anggota H. Jadi itu terbukti pada bukti ke arah kanan. Sedangkan pada bukti ke arah kiri, itu diketahui AB inverse anggota H yang akan dibuktikan yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, identitas anggota elemen H, jika A anggota elemen H, maka A inverse juga anggota elemen H, dan jika AB anggota elemen H, maka AB anggota elemen H. Sehingga terdapat 4 pembagian. Yang pertama, sebagai subset dari grup G, H mewarisi sifat asosiatif. Yang kedua, punya identitas karena H bagian himpunan tak kosong, maka H punya anggota misal A. Dan selanjutnya akan ditunjukkan bahwa punya inverse yang tadi dijelaskan. Ambil A anggota elemen H, A inverse anggota elemen H, padahal A inverse sama dengan A inverse. Jadi A anggota elemen H itu mempunyai inverse, yaitu A inverse anggota elemen H.
Dan yang terakhir adalah sifat tertutup. Ambil A, B anggota elemen H yang dibuktikan pada AB anggota elemen H. Nah, berdasarkan pembuktian ketiga itu punya inverse jelas, maka B inverse anggota elemen H. Lalu berdasarkan AB inverse anggota elemen H, perhatikan bahwa AB sama dengan A dalam kurung B inverse dalam kurung inversin lagi diinversin lagi yang berakibat AB sama dengan A dalam kurung B inverse yang diinverskan lagi yang termasuk anggota elemen H. Dengan demikian AB anggota elemen H artinya H memenuhi sifat tertutup sehingga terbukti bahwa H itu adalah subgrup dari G. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh Firlinda. Pada Firlinda, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Terdengar. Oke, terima kasih. Ya, lanjut untuk yang nomor 2. Jika abelian dan N adalah bilangan asli yang ditetapkan dalam kurung A elemen grup dari G dan A pangkat N sama dengan identitas atau E. Nah, untuk buktinya, ambil sembarang A dan B anggota H. Karena A dan B memiliki orde N, maka A kali B pangkat N dengan A pangkat N kali B pangkat N. Atau sama dengan E kali E, sama dengan identitas. Nah, maksudnya ini untuk untuk A kali B pangkat N bisa dikali karena dia memiliki sifat dari grup abelian. Terus untuk karena A pangkat N sama dengan E, maka E dikali E sama dengan E. Oleh karena itu, A kali B itu elemen dari anggota. Nah, karena dia adalah grup abelian, maka adalah elemen identitas di B. Dan E pangkat E N sama dengan identitas. Oleh karena itu, E adalah elemen dari anggota H. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa A kali B inverse itu bilangan H. Nah, kan A kali B inverse di pangkat N itu akan sama dengan A pangkat N di B inverse pangkat N. Karena G merupakan grup abelian yang tadi saya jelaskan. Nah, karena A, B itu elemen dari H, maka A pangkat N akan sama dengan B pangkat N sama dengan E. Oleh karena itu, kita dapat menulis seperti di bawah. A pangkat N dikali B inverse di pangkat A pangkat N dikali B inverse pangkat N. Itu sama dengan A pangkat N kan tadi di sini identitas ya sama dengannya. Jadi A pangkat N diganti identitas E dikali B inverse di pangkat N. Sama dengan B pangkat N inverse-nya yang N tadi itu sifat mutatif. Nah, akan sama dengan E inverse atau sama dengan juga E. Seperti itu. Nah, di sini terbukti bahwa H itu merupakan subgrup dari G. Seperti itu. Kalau misalnya ada salah, mohon klarifikasi dikembalikan kepada Uci. Oke, terima kasih. Untuk nomor selanjutnya itu nomor 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, untuk nomor itu soalnya misalkan G adalah grup, maka ZG di mana A elemen G sama dengan GA setiap G elemen G adalah subgrup. ZG disebut subgrup G. Bukti ini kita ambil A dan B anggota ZG dan akan dibuktikan AB inverse elemen dari ZG dengan cara menunjukkan AB inverse G sama dengan G kali AB inverse untuk setiap G elemen G. Berdasarkan sifat asosiatif, dapat ditulis AB inverse G sama dengan A kali B inverse G. Lalu AB inverse sama dengan B inverse kali maka A kali B inverse G
G inverse, lalu BG inverse-nya itu selanjutnya A kali B inverse G sama dengan A G inverse B, lalu G inverse B itu diinverskan kembali. A inverse G sama dengan A G inverse lalu diinverskan kembali dikali dengan B inverse. A inverse G sama dengan G dikali B inverse, lalu A B inverse G sama dengan GA kali B inverse, akan menjadi AG kali B inverse. Lalu terakhir harusnya AB inverse tutup G sama dengan G kali AB inverse. Salah pengetikan. Nah, berdasarkan di atas itu, definisi G diperoleh AB inverse elemen ZG. Hal ini membuktikan bahwa ZG adalah subgrup dari G. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4. Soalnya itu, misalkan G adalah grup dan A anggota elemen G, maka centralizer A itu CA sama dengan himpunan dari X anggota elemen G, XA sama dengan AX adalah subgrup. Buktinya itu perlu diingat bahwa centralizer itu centralizer elemen suatu grup adalah himpunan semua elemen grup yang komutatif dengan elemen tersebut dan merupakan salah satu subgrup dari grupnya. Kemudian akan ditunjukkan CA adalah subgrup dari G. Misalkan E elemen identitas dari G dan EA sama dengan AE, maka E anggota elemen CA sehingga CA tidak sama dengan himpunan kosong. Maka CA subset dari G. Jadi CA suatu kompleks dari G. Kemudian ambil sembarang XY anggota elemen CA, maka XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Akan dibuktikan XY inverse anggota elemen CA dengan cara menunjukkan XY inverse dikali A sama dengan A dikali XY inverse. Nah, di sini tuh langkah pertamanya kita tuliskan XY inverse dikali A sama dengan XY inverse dikali AE. Selanjutnya dapat ditulis XY inverse dikali A sama dengan XY inverse dikali A dikali Y dikali Y inverse. Selanjutnya dapat ditulis XY inverse dikali A sama dengan XY inverse dikali AY dikali Y inverse. Hal tersebut berdasarkan sifat asosiatif. Kemudian dapat dituliskan XY inverse dikali A sama dengan XY inverse dikali YA dikali Y inverse. Kemudian XY inverse dikali A sama dengan X dikali Y inverse Y dikali AY inverse. Selanjutnya XY inverse dikali A sama dengan kan di atas itu Y inverse Y itu kan merupakan identitas, jadi di bawahnya itu dapat diubah menjadi E. Jadi dapat dituliskan sama dengan XE dikali AY inverse. Lalu XY inverse dikali A sama dengan XA dikali Y inverse. Kemudian XY inverse dikali A sama dengan
AX dikali Y inverse. Terakhir, kita dapatkan itu XY inverse dikali A sama dengan A dikali XY inverse. Nah, karena sudah ditemukan tersebut, sehingga XY inverse anggota elemen CA. Dengan demikian, CA adalah subgrup dari G. Jadi, terbukti. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah tugas tabel yang akan dijelaskan oleh Amel Maharani. Kepada Amel, silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cari semua subgrup di grup pada grup G pada lembar kedua ini. Nah, untuk membuat tabel seperti ini, kita tuh nentuin semua subgrup yang mungkin dulu. Nah, mungkin grup ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama 7. Terus, kita dapat membuat tabel ini tuh lihat dari hasil ini. Dari setiap pasangan elemen dalam grup. Misalnya untuk 0. 0 pangkat 1 itu sama dengan 0. Berarti kan 0 kali 0 itu 0. Berarti hasilnya 0. Berarti subgrup dari 0 adalah 0. Untuk yang 1, berarti 1 pangkat 1, 1 ini dikali sama 1 hasilnya 0. Berarti subgrup dari 1 itu 0 dan 1. Begitu pula dengan untuk yang 2, 3, sampai 7 bisa dilihat dari tabel operasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa grup G itu memiliki 7 subgrup dengan 1 elemen dan 2 elemen. Hasil operasi dari subgrup G itu adalah 0 itu sama dengan 0, subgrup 1 adalah hasilnya menjadi 01, subgrup 2 hasilnya adalah 02, subgrup 3 hasilnya 03, subgrup 4 hasilnya 0 dan 4, subgrup 5 hasilnya 0 dan 5, subgrup 6 hasilnya 0 dan 6, dan subgrup 7 hasilnya ada 0 dan 7. Penjelasannya, penjelasan dari saya mungkin cukup. Kalau ada kesalahan, bisa revisi. Bisa Oke, terima kasih Amel. Itulah penjelasan dari kami, kelompok 5, tentang tugas latihan terbimbing dan tugas tabel. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.